Assalamualaikum semuanya. Orang Madura, terutama laki-laki Madura, terkenal dengan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang lekat dengan carok dan celurit. Carok dan celurit juga adalah simbolisasi atau eksistensi dari sebuah harga diri atau kehormatan laki-laki Madura. Pada zaman Cokroningrat, Joko Tole, dan Semolo di Madura, mereka tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu adalah pertarungan secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit baru muncul pada zaman legenda Pak Sakera. Pak Sakera adalah mandor tebu dari Pasuruan. Ia hampir tak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Bagi Sakera, celurit merupakan simbol perlawanan rakyat jelata kepada kesewenangan penindas pemerintah Hindia Belanda. Nama Pak Sakera mungkin belum familiar sebagai pahlawan nasional. Dalam buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah, namanya pun tak pernah disebutkan. Meski demikian, nama Sakera cukup dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Madura. Kisah Sakera bahkan pernah mengisi layar kaca nasional dalam tayangan ludruk dan juga film di tahun 80-an. Namun seperti apa sih kisah hidup sosok si Sakera ini? Silahkan menyimak. Sakera sebenarnya terlahir dengan nama Sadiman. Ia merupakan salah satu keturunan ningrat dari kelas Mas di Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sakera tumbuh menjadi seorang pemberani dan jagoan di daerahnya. Oleh karena itu, ia menjadi mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas Bangil. Pak Sakera dikenal masyarakat sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya, hingga ia dijuluki Pak Sakera. Nama ini dianggap sangat pas karena nama Sakera memiliki arti ringan tangan. Sakera menjalani kehidupannya dengan bahagia. Ia bahkan memiliki 2 istri. Yang pertama bernama Ginten, sementara yang kedua bernama Marlena. Ia juga merawat keponakannya yang bernama Brodin. Pada suatu hari setelah musim giling selesai, pabrik gula sangat membutuhkan banyak lahan untuk menanam tebu. Orang Belanda dengan liciknya berniat membeli lahan warga dengan harga sangat murah demi memperluas area kebun mereka. Belanda pun meminta pada Cari Rembang untuk menyiapkan lahan dengan harga murah tersebut dalam waktu singkat. Cari tersebut diiming-imingi imbalan yang akhirnya membuat si Cari sepakat. Si Cari menggunakan cara kekerasan untuk memaksa para warga menjual lahan mereka. Tidak terima melihat hal tersebut, Sakera pun membela para rakyat dan membuat upaya si Cari gagal. Tindakan Sakera pun dilaporkan pada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Keesokan harinya, di perkebunan para pekerja sedang istirahat, Markus datang dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Tidak terima atas perlakuan semena-mena terhadap harga diri para pekerjanya, Sakera marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu itu. Sejak saat itulah Sakera menjadi buronan para polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu hari saat Sakera berkunjung ke rumah ibunya, ternyata mereka mengancam akan membunuh ibunya jika Sakera tidak menyerah. Sakera akhirnya pun menyerah dan dipenjara di Bangil. Di sana Sakera disiksa bertubi-tubi. Ketika di dalam penjara, Sakera selalu rindu kepada keluarganya. Sementara di rumahnya, ternyata diam-diam keponakannya Brodin menaruh hati kepada istri kedua Sakera yang bernama Marlena. Dengan berbagai cara, ia mendekati dan merayu Marlena, sampai akhirnya Brodin berhasil berselingkuh dengan Marlena. Lama namun pasti, kabar perselingkuhan ini sampai ke telinga Sakera. Mendengar kabar ini, Sakera marah dan berusaha meloloskan diri untuk keluar dari penjara. Setelah berhasil keluar, kemudian ia mencari Brodin. Dalam pertemuan antara Brodin dan Sakera, terjadilah pertarungan 1 lawan 1 secara kesatria. Karena mengingat Brodin adalah keponakan Sakera yang telah diajari beberapa jurus-jurus mematikan milik Sakera, maka pertarungan tersebut berlangsung sengit. Jual beli tebasan terjadi dalam pertarungan itu. Akhirnya Sakera dengan senjatanya celurit berhasil membunuh Brodin
dan melampiaskan kemarahannya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan terlarang, yaitu berselingkuh dengan seorang wanita yang merupakan istri sah dari seorang suami. Setelah itu, Sakera melakukan rangkaian perjuangan lainnya untuk menegakkan kebenaran. Dilanjutkan pada cari rembang dan semua petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan polisi Hindia Belanda pun menjadi korban tebasan celuritnya saat hendak menangkap Sakera. Para polisi Belanda kerepotan menghadapi ulah Sakera. Terlebih Sakera sangat kuat, bahkan ada yang mengatakan dia sakti. Lalu mereka mendatangi seorang teman seperguruan Sakera bernama Aziz untuk mendapatkan informasi. Tergiur oleh iming-iming harta, Aziz pun bersedia menjebak Sakera dengan mengadakan tayuban. Sakera dikenal sangat menyukai tayuban. Ia pun muncul, namun ternyata saat itu ia dikepung dan berhasil dilumpuhkan. Sekali lagi Belanda berhasil menangkap Sakera. Lalu dengan proses pengadilan yang licik, Sakera dijatuhi hukuman dan diputuskan untuk dihukum gantung. Banyak rakyat berduka. Setelah itu jenazahnya disemayamkan di daerah paling selatan kota Bangil, yaitu di Bekacak, Kelurahan Kalursari. Setelah meninggal, senjata celurit ini sengaja diberikan Belanda kepada kaum Blatter dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilahnya, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Maka tidak heran jika terjadi persoalan di tanah Madura maupun pada keturunan orang Madura dimanapun di luar Madura, selalu diselesaikan dengan jalan carok serta menggunakan celurit. Kondisi semacam itulah yang akhirnya membuat masyarakat di luar Madura melabelkan orang Madura suka carok dan aksi celurit. Padahal sebenarnya masyarakat Madura memiliki sikap yang halus, tahu sopan santun, ramah, sangat menghargai orang lain, dan tidak selamanya dalam menyelesaikan masalah selalu dengan carok dan celurit. Semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.